Saudara-saudari, Bapak Ibu, umat paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Tomas Sayegan yang terkasih, dan Bapak Ibu, saudara-saudariku, para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, pada tanggal 16 Agustus 2020 hari Minggu, kita bersama-sama merayakan Hari Raya Santa Peran Maria diangkat ke surga. Marilah kita merenungkan sabda Tuhan untuk merayakan peristiwa yang penuh rahmat, Bunda Maria diangkat ke surga, dan memohon berkat supaya kita boleh seperti Bunda Maria untuk dikuatkan dalam situasi saat ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, peran Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, kita merenungkan bersama dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar padaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, pada hari raya Santa Peran Maria diangkat ke surga jiwa raganya ini, kita mendengarkan sabda Tuhan yang ceritanya atau kisahnya adalah tentang Maria yang waktu itu telah menerima perutusan untuk menjadi bunda Sang Penyelamat, lalu mengunjungi Elisabet saudaranya. Dan ketika kenyataan bahwa salam dari Elisabet kepada Maria, dan lalu anak yang ada dalam rahim Elisabet melonjak, itu menjadi tanda bahwa yang datang itu adalah seorang ibu terpilih,
dan bukan seorang yang biasa saja, tetapi orang yang benar-benar dirahmati Tuhan untuk menjalankan tugas istimewa sebagai bunda penyelamat. Tetapi respon Maria sungguh-sungguh menampakkan bahwa dia adalah bunda seluruh umat, bunda Kristus Sang Penyelamat sendiri, ketika yang dipuji adalah Tuhan. Dan isi pujiannya adalah ketika ia menyatakan imannya yang sungguh-sungguh kepada Allah, bahwa Allah menyelamatkan orang-orang yang hina, orang-orang biasa, dan Allah memberikan kepada mereka yang menderita kelegaan, keselamatan, kedamaian, dan kehidupan. Dan itu yang dialami oleh Bunda Maria, seorang wanita biasa tetapi dipilih Tuhan. Saudara-saudariku, sikap seperti inilah yang membawa Maria sebagai seorang wanita kudus yang akhirnya menjalankan tugasnya dengan setia karena selalu penuh dengan kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah. Dan akhirnya itu pula yang membawa Maria ke surga sejiwa raganya. Ketulusan, kemurnian, cinta yang tidak pernah habis, kesabaran, kelemah lembutan, rendah hati, selalu berpihak kepada mereka yang menderita dan menolong yang lemah. Itulah karakter dan sifat dasar Bunda Maria yang membawanya terpilih menjadi bunda penyelamat dan dibawa ke surga. Semoga kita semua boleh untuk meneladan Bunda Maria dan secara khusus selalu dikuatkan dalam setiap langkah hidup kita. Karena saya pernah mendengar ada seorang santo namanya Santo Yohanes Maria Vianney yang mengatakan bahwa Bunda Maria sungguh-sungguh memiliki kelemah lembutan, kasih. Kalau Yesus itu keadilan, maka pada saat akhir zaman nanti yang benar akan diselamatkan, yang salah akan dihukum. Maka Bunda Maria tidak bisa melakukan itu. Dia hanya punya cinta. Maka kalau seandainya Bunda Maria memohon kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengampuni seluruh neraka, maka Tuhan Yesus pun akan mengabulkan permohonan bundanya itu, karena Bunda Maria lah yang paling dekat dengan Yesus. Dialah yang mengantarkan doa-doa kita kepada Yesus. Maka marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga hati kita seperti hati Tuhan Yesus dan bundanya Bunda Maria di dalam kesetiaannya kepada Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk memiliki hati seperti Bunda Maria yang lembut, rendah hati, penuh kasih, dan selalu baik, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.